ngomong dari ide masuk aja ngomong. Oke, untuk teman-teman dan sohib Elijah sekalian, tadi ada sedikit terputus tadi ya, Bang. terputus. Kita ulang lagi. Kita akan menunggu abang-abang kita dari Al-Fat Nasyid ya Entertainment. Selamat bergabung kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang Rian Kurniawan Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih menunggu dari Al-Fat Nasyid ya. Ya, kita sapa sahabat-sahabat semua nih, gimana keadaannya, gimana kabarnya Mutia, teman-teman yang lain, semoga dalam keadaan sehat selalu. Suruh hubungan dulu. Udah, gampang DM. Selamat bergabung. Ya, kita masih menunggu ya. Ya, selamat bergabung Kak Upi. Suaranya kurang kedengaran akhir. Iya, kayak mana? Oke, Gede sudah bergabung. Insyaallah. Langsung diulang aja. Itu. Oke. Suaranya dikuatin ya. Kurang dengar suaranya, jangan pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran juga suaranya, Bang? Kedengaran suara kami, Bang? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Mohon maaf Bang, tadi sempat terputus, ada sedikit kendala. Iya, nggak apa-apa. Salam silaturahim ya buat semuanya. El Hijrah Nasyid. Iya, alhamdulillah. Terima kasih waktunya dari Abang. Ini sebelumnya nih Bang, sebelum kita memulai agenda kita, boleh nih kita sampaikan dulu kepada teman-teman bahwasannya malam hari ini El Hijrah akan live sharing bersama Bang Helmi Rahman. Ya, benar Bang ya? Betul. Betul, ya. Merupakan salah satu pendiri nasyid dari Al-Fat Nasyid yang alhamdulillah saat ini berada di Bandung, Cileunyi, dan merupakan salah satu personil dari Al-Fat Nasyid. Benar, Bang? Betul. Betul, akang semua. Oke, betul. alhamdulillah. Nah, Al-Fat Nasyid sendiri merupakan salah satu grup musik nasyid profesional yang mengusung lagu-lagu positif dan islami, yang mana saat ini juga disibukkan dengan kegiatan perform di acara walimahan, pernikahan, tablik akbar, PHBI, kekitanan, seminar, training, dan lain-lain. Nah, alhamdulillah nih, kita udah bisa langsung berjumpa dan bertatap muka langsung dengan Bang Helmi. Ya. Alhamdulillah keadaannya sehat, Bang ya? Alhamdulillah, akang semua sehat walafiat. Gimana kabarnya juga antum semua? Alhamdulillah. Amin. Baik. Alhamdulillah. Kita juga mau perkenalan ini, Kang. Boleh, silakan. Ya, alhamdulillah kami dari El Hijrah Nasyid, Sigma Entertainment Pekanbaru. Ana sendiri bernama Muslim. Ana Fauzan Azmi. Ana Farid. Oke, alhamdulillah. Kita jadi El Hijrah ada 3 personil nih, Kang. Dan alhamdulillah pada malam hari pada malam hari ini kita lengkap. Iya, karena kalau sebelumnya itu kita sempat 01 personil gitu ya. Iya, alhamdulillah. Dan El Hijrah Nasyid baru kemarin mengadakan live juga, Bang ya. Dengan macam-macam tim nasyid dari beberapa daerah dan ada juga yang dari luar negeri, Bang ya, seperti Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dengan Kang Helmi nih,
Berbicara tentang nasyid ini, Kang, sepertinya kita lihat bahwasannya Akang ini sudah cukup lama nih berkecimpung di dunia nasyid. Kalau kita lihat dari beberapa sedikit dari kilasan bionya itu sudah berdiri Al-Fat Nasyid itu sejak tahun 2005. Iya. Oke. Betul, alhamdulillah 2005. Nah, Ya. itu awal mulanya tercetusnya Al-Fat Nasyid itu sendiri bagaimana prosesnya nih, Kang? Kalau kita boleh sharing. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada El Hijrah Nasyid yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya, untuk sharing terkait dengan dunia pernasyidan seperti itu. Iya. Ya, memang sebelumnya saya pernah kuliah ya, di jurusan seni musik, di jurusan seni musik tahun 2001, dan alhamdulillah dari tahun 2001 itu sebetulnya sudah menyukai nasyid gitu, dan sempat punya cita-cita suatu saat pengen punya grup nasyid ya terkenal gitu ya, bisa dikenal banyak orang, meskipun hanya lingkupnya di Bandung gitu, seperti itu. Nah, alhamdulillah di tahun 2005 saya bikin grup nasyid. Dulu namanya bukan Al-Fat Nasyid, dulu namanya Fathan Nasyid dulu. Fathan Nasyid ya. Dulu kita ada 3 personil, sama kayak akang-akang semua. Tapi konsepnya band, seperti band. Jadi ada keyboardnya, ada vokalnya, dan juga ada gitarnya seperti itu. Berarti lebih ke band religi gitu lah, Bang Kang ya? Iya, betul, ke band religi gitu. Cuman dulu memang sudah membawakan lagu-lagu nasyid gitu ya, lagu-lagu nasyid dan khususnya lagu-lagu ciptaan sendiri. Ya, dulu tahun 2005 itu sudah berproduksi bikin lagu-lagu baru gitu ya. Ciptaan alhamdulillah dari tahun 2005 kita sudah punya 10 lagu sendiri seperti itu. Ini udah jadi ini ya, motivasi gitu ya. Baru awal berdiri aja udah langsung up gitu. Bener Kang ya? Udah mau 1 album malah Bang ya? Iya, alhamdulillah. Dan memang dulu udah berkonsepnya nasyid pop modern lah seperti itu ya. Nasyid pop modern seperti itu. Dan dulu juga dibantu sama teman saya, vokalis, beliau namanya Kang Ramlan, dan beliau punya kenalan dari orang MK ya, dari orang MKTV dulu. Sempat ada penawaran untuk tampil di acara Nasyid by Request tahun 2007. Dan saat itu kami gitu ya di challenge sama produser MKTV, kalian punya ini nggak 10 lagu katanya. Oh ada Bang. Kenapa? Ya supaya bisa tampil di Nasyid by Request itu kalian harus perform dulu, artinya harus diperlihatkan dulu lagu-lagu yang kalian ciptakan dan qadalullah gitu. Dari 2005 itu memang sudah menyiapkan lagu-lagu ciptaan sendiri dan akhirnya dipresentasikan, alhamdulillah akhirnya diterima. Dan sehingga bisa live tahun 2007 di MKTV saat itu. Masya Allah. Oke, berarti pada tahun 2007 itu masih lengkap 3 personil Kang ya? Masih lengkap 3 personil, masih lengkap alhamdulillah. Dan memang lengkap 3 personil. Iya, dulu memang show-show-nya di kampus-kampus. Di UPI gitu, iya. Dan di tempat yang lain lah, seperti itu. Oke. Nah, ini menarik sekali Kang berbicara tentang perjalanan sebuah nasyid ya. Akang juga sudah cukup lama dari tahun 2005 dan sekarang sudah 2020. Itu sudah hampir lebih kurang 15 tahun ya berada di dunia musik dakwah nasyid gitu ya. Nah, apa sih yang membuat Akang itu terus termotivasi, terus semangat meski saat ini sekarang sendiri gitu? Betul. Karena ada visi misi. Karena ada visi misi. Betul. Itu yang bikin kita bertahan terus sampai saat ini ya, gitu. Jadi dulu saya visinya memang pengen dakwah ya,
pengen dakwah melalui seni nasyid, seperti itu. Sehingga niatnya itu tidak belok. Jadi kalau kita niatnya udah mau dakwah, insya Allah nanti sama Allah itu akan dibimbing terus gitu ya jalannya, sehingga bisa terus istiqomah, dalam bernasid seperti itu kan, seperti itu. Oke, Masya Allah ya. Jadi memang niat itu Betul. udah terjaga gitu Kang ya. Jadi udah memang sembari kita sudah niatkan, visi misi juga itu perlu tadi. Merupakan Visi suatu misinya, cita-cita ya. ke depannya gitu. Oke, Betul. oke. Jadi harus jelas dulu visi misinya apa nih, mau dibawa kemana lah gitu. Nasib kita itu mau dibawa kemana? Apakah hanya untuk sekadar hiburan atau ada cita-cita lain yang nantinya banyak manfaat bagi banyak orang. Seperti itu, Kang. Iya, benar sekali Kang. Jadi ini juga jadi motivasi nih. Kalau berbicara tentang rentang waktu dalam berdakwah di dunia nasyid, alhamdulillah El Hijrah masih baru Kang gitu ya. Kita baru terbentuk pada tahun 2017. Itu 2017 sampai sekarang 2020 dan alhamdulillah baru jalan 3 tahun lebih kurang. Nah, ini juga merupakan motivasi tersendiri buat El Hijrah ke depannya untuk bisa terus, dan minta mohon doanya juga buat teman-teman semua, dari Akang juga, mudah-mudahan El Hijrah bisa istiqomah ke depannya untuk berjalan di jalan dakwah. Dan bisa melahirkan karya-karya karya-karya. Oh ya, boleh kalau boleh tahu Kang, karya-karya yang telah dikeluarkan oleh Al-Fat Nasyid itu biasanya dipublikasikan di channel apa gitu Kang? Mungkin teman-teman yang lain ada yang belum tahu biar bisa langsung subscribe gitu. Ya, alhamdulillah untuk dokumentasi lagu ya, lagu ada di YouTube. Judulnya lagunya Pasangan Hati. Ya, dan itu lagu baru dibikin tahun kemarin, tahun 2019 di bulan Maret. Itu lagu baru. Jadi ya baru didokumentasikan sebetulnya satu lagu. Jadi sisanya lagu yang 10 itu memang lagi menuju proses ke sana ya, proses ke dapur rekaman. Insya Allah nanti kita akan dokumentasikan sehingga banyak sahabat-sahabat kita juga yang bisa menikmati karya-karya dari saya gitu, dari Al-Fat Nasyid. Iya. Bisa kunjungi bisa kunjungi ke channel kami di Al-Fat Nasyid. Nanti klik lagu Pasangan Hati, insya Allah nanti ada di sana. Oke, nah ini juga sekedar buat informasi juga buat sahabat-sahabat semua, sohib-sohib El Hijrah dan teman-teman yang bergabung pada hari ini. Buat teman-teman yang ingin melihat karya-karya dari Al-Fat Nasyid ya bisa langsung ke channel YouTube-nya dengan keyword Al-Fat Nasyid. Oke. Iya, betul. Alhamdulillah untuk saat ini kalau untuk El Hijrah sendiri Kang, kita juga alhamdulillah saat ini berada di bawah naungan manajemen Sigma Entertainment Pekanbaru yang saat ini merupakan salah satu manajemen yang selalu membina kita mulai dari pelatihan terus mendidik kita ya hingga membranding kita lah, lebih kurang seperti itu bahasanya. Dan buat teman-teman semua yang ini juga informasi buat Akang, mungkin kalau belum tahu boleh lihat karya-karya kita di channel YouTube Sigma Entertainment. Insya Allah nanti kita akan kepoin terus ya karya-karya dari El Hijrah. Insya Allah ya. Berarti sudah berapa karya yang sudah dibuat lagunya oleh El Hijrah? Kalau alhamdulillah sudah 2 karya Bang ya. Iya, baru 2 karya. 2 karya. Itu alhamdulillah. Tapi itu juga merupakan suatu pencapaian terbesar bagi kami. Itu kami merasakan merupakan suatu hal yang luar biasa, dan insya Allah kedepannya juga kita masih terus terus ada cita-cita, ada visi misi yang seperti akan sampaikan tuh untuk bisa melahirkan karya-karya terbaik ke depannya insya Allah. Amin. Amin. Mohon doanya Kang. Iya. Dan kalau boleh sharing juga ya, jadi Al-Fat Nasyid ini sekarang konsepnya kan konsep wedding ya, udah mengarah ke konsep wedding. Jadi di mana saya bisa apa ya istilahnya ya, bisa meramu gitu ya, meramu grup ini bisa sampai 4 tim dalam satu hari. Misal ada job nih, ada job masuk
dalam satu waktu ini misalnya ada 4 orang yang mau booking, yang mau pakai jasa kita, insya Allah kita bisa sampai 4 tim. Dan kita sudah menyiapkan timnya. Dan alhamdulillah di bulan-bulan kemarin juga kita sempat masuk ada 3 job dalam satu waktu. Dan itu memang sudah kami persiapkan sehingga klien-klien ini atau para calon-calon yang mau menikah, mereka bisa memilih player musik sesukanya, kemudian dia pengen pakai paket yang mana, apakah yang minimalis, 3 orang, 4 orang, 5 orang, bahkan sampai 6 orang, kita siap melayani gitu, dan bisa menyesuaikan budget klien juga, seperti itu kan. Jadi memang udah mengkonsepnya ke arah sana sih sekarang, ke perweddingan lah, ke pernikahan. Ya. Berarti konsepnya udah lebih bisa fleksibel gitu Kang ya. Jadi sesuai apa yang diinginkan, sesuai apa yang diinginkan oleh klien gitu. Iya. Untuk personilnya sendiri itu bagaimana Kang? Mengingat kita tadi kan seperti apa yang Akang sampaikan, dalam satu waktu itu mungkin ada 2 atau 3 job dan itu terdiri dari beberapa personil. Untuk personilnya bagaimana Kang? Iya, untuk personilnya memang kita kerjasama, featuring lah, kalau bahasa kerennya ya. Iya, featuring, misal Alfat fit Nino Mandala, Alfat fit siapa gitu. Dan alhamdulillah, ya. Jadi teman-teman, karena di Bandung juga, ya? Betul, karena di Bandung juga kan munsid itu kan banyak ya, di Bandung banyak banget. Termasuk vokalis nasyid di Bandung banyak banget gitu. Jadi kita juga udah selektif ya untuk memilih personil, untuk memilih vokalis, mana kira-kiranya ini masuk gitu ya kriteria dari vokal yang saya inginkan, seperti itu. Dan tentunya udah bikin perjanjian di awal, seandainya nanti ada job masuk dan antum misalnya mau bantu kami di Alfat Nasyid, ya itu alhamdulillah mereka mau ikut dan mereka senang gitu. Diajak kerja sama kita, begitu kan? Oke, berarti sembari bersinergi juga sudah ada akad lah ya Kang ya. Jadi udah ada ada kesepakatan di antara dua belah pihak dengan Alfat Nasyid juga. Okay. Dan juga saya juga menjalin kerjasama bukan hanya dengan vokalis, tapi juga dengan player musik yang ada di Bandung juga. Dan kita sudah siapkan. Dan misalnya pengen pakai saksofon, kita ada. Pengen pakai biola, ada. Pengen pakai konga, ada. Pokoknya semua player musik kita juga udah siapkan. Oke, berarti secara konsep ini menarik, sudah lebih ke arah yang lebih modern gitu Kang ya. Jadi lebih ke masa kini, apa yang diinginkan oleh klien insya Allah akan dituruti gitu, maksudnya akan dipersiapkan gitu ya. Iya, karena jadi gini, karena menurut saya ya, nasyid itu kan semakin hari semakin berkembang ya, termasuk juga dalam pemilihan instrumen. Kalau dulu kan setahu saya nasyid itu di awal tahun 80-an lah gitu ya, masuk ke Indonesia ini, nasyid itu benar-benar pure vokal dan vokal grup, dan juga ada tambahan player, misalnya dia pemain rebana atau pemain darbuka gitu kan. Dan itu original banget gitu. Nah, kesini kan zaman sudah modern, baru ada konsep-konsep pakai alat musik, keyboard, kemudian ada saksofon, ada biola. Nah, saya termasuk orang yang menyesuaikan diri. Dengan perkembangan zaman sampai saat ini. Kenapa? Karena kita juga pengen merangkul anak-anak muda sekarang gitu ya, bahwa nasyid itu bisa pakai alat musik biola sama saksofon gitu, sehingga mereka juga secara tidak langsung juga saya memperkenalkan ini loh nasyid. Ada hiburan yang lebih positif, ada yang lebih baik gitu kan. Sehingga teman-teman yang calon-calon yang mau nikah ini juga akhirnya berminat gitu, mau mengundang kita. Jadi secara tidak langsung kita berusaha untuk merubah mindset gitu Kang ya. Jadi bahwasannya musik nasyid itu bukan musik yang jadul, bukan musik yang kekini, bukan musik yang tertinggal. Namun seiring perkembangan zaman juga kita mengikuti dengan era-era sekarang ini, termasuk
dengan cara yang akan sampaikan tadi untuk tujuannya bisa merangkul kaum milenial muda sekarang seperti itu. Itu kan Iya, ya. alhamdulillah. Luar biasa. Betul, karena harus bisa bermain cantik lah, bisa mengemas nasyid itu supaya orang itu jadi berminat dan tertarik gitu untuk menggunakan jasa kita begitu. Karena gini, jadi saya lihat misalnya kayak di wedding-wedding itu kan kebanyakan hiburannya kan hiburan selain nasyid ya. Hiburan selain nasyid gitu kan. Ada yang pakai dasi kupu-kupu, ada yang pakai jas gitu kan. Nah, saya juga pengen gitu nasyid ini pengen pakai seragamnya yang bagus, kemudian penampilannya juga diperhatikan gitu kan, dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Itu juga dalam rangka biar masuk gitu ya, biar masuk ke kalangan muda. Ini loh ada hiburan nasyid yang lebih bisa inilah gitu ya, secara dakwah bisa sampai gitu ya, nasihat-nasihat ketika mereka nikah seperti itu. Jadi secara penyampaian lagunya, pesannya sampai, secara look juga baik gitu Kang ya. Iya, betul. Pokoknya kita harus selain memperhatikan kualitas musik atau vokal, dan juga kita harus memperhatikan penampilan kita juga. Begitu. Jadi dua Bang ya, enak didengar sama enak dipandang. Masya Allah, benar. Iya, betul. Setuju, saya setuju. Enak didengar dan enak dipandang. Iya, Masya Allah. Iya. Oke. Ini jadi quotes baru malam hari ini. Jadi itu jadi pesan juga gitu untuk karena kalau misalnya enak didengar tapi nggak enak dipandang gimana gitu kan? Benar. Jadi visualisasi itu juga harus dimanjakan dengan hal-hal yang indah gitu ya. Iya, benar. Betul. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sih ya, kalau saya pribadi dengan konsep sekarang ini justru banyak dilirik sama wedding besar di Bandung akhirnya gitu. Wedding Islami. Ya. Alhamdulillah yang sudah kerjasama, yang rutin kerjasama sama saya itu lebih dari 5 wedding organizer yang ada di Bandung gitu. Mereka sudah mencantumkan paket hiburan nasyidnya Al-Fat Nasyid seperti itu kan. Iya. Masya Allah. Oke, berbicara tentang nasyid. Nah, kita kan alhamdulillah nih, Akang juga udah sering mengisi acara-acara, mengisi job, baik wedding, seminar, dan lain-lain. Untuk masa-masa di masa pandemi seperti ini, kendala-kendalanya apa sih Kang yang biasa? Mungkin ada nggak sedikit banyaknya gitu kendala yang menghampiri gitu dari untuk Al-Fat sendiri gitu kegiatannya? Betul. Gimana? Ya. Di masa pandemi ini memang ujiannya luar biasa ya. Waktu dari awal April saja kita sudah di-cancel semua job nasyid sampai bulan Juli Agustus lah ya, semua cancel. Tapi alhamdulillahnya mereka sudah booking duluan, artinya sudah memberi uang muka gitu. Jadi sebetulnya tidak terlalu mengecewakan lah, karena ada uang masuk yang akadnya itu uang muka itu akadnya untuk tanda jadi ya, tanda serius, sehingga kalau misalnya dibatalkan akan hangus seperti itu. Dan memang tantangannya memang berat gitu, karena kita harus memakai protokol kesehatan ya, seperti pakai masker, kemudian itu di beberapa tempat lah ya yang memang terisolir zona merah seperti itu. Tapi lambat laun juga alhamdulillah sih sudah ada WO yang udah menerapkan protokol kesehatan, sehingga mereka juga tidak khawatir lagi, tidak takut ada ancaman corona lah gitu ya, COVID, dan bisa berjalan lagi gitu, nasyidnya dan WO-nya seperti itu. Oke, berarti meski di masa-masa awal mengalami beberapa kendala juga, alhamdulillah sekarang udah mulai stabil kembali Kang ya. Udah mulai. Insya Allah, alhamdulillah ya. Udah mulai ini stabil juga lagi. Terjadi pada hijrah gitu Kang. Jadi ini juga dirasakan kita di Pekanbaru juga seperti itu, di Riau. Dalam beberapa di masa pandemi ini ya, kita bisa hitung itu di awal-awal tuh sudah banyak sih beberapa job yang akhirnya di cancel juga gitu, akhirnya diundur juga gitu. Dan memang sedikit banyaknya kita juga
membatasi lah segala aktivitas apa yang bisa kita lakukan. Tapi bukan berarti ini juga menjadi buat kita untuk berhenti ya. Ya, dengan salah satunya yang dilakukan Elijrah ya seperti ini Kang, meski di rumah tapi kita bisa sharing bareng dengan Akang, kita juga bisa Betul, ya. sharing ilmu dengan nasyid-nasyid yang lain seperti itu. Intinya Ya, tetap pesan saya, berkarya, Bang. ya, betul. Pesan saya sih jangan pesimis lah. Insya Allah, Allah maha kaya, Allah maha luas rizkinya. Tidak mungkin Benar. Allah tidak akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi kita tetap doanya dikuatkan, niatnya diluruskan, ikhtiarnya juga harus dimaksimalkan. Amin. Amin. Insya Allah ada jalan, insya Allah ada jalan. Insya Dan Allah. kabar baiknya juga, alhamdulillah nih tahun 2001 juga, tahun 2021 juga udah mulai banyak yang masuk ini job-job untuk panggilan di acara-acara pernikahan. Gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya Kang, ini ada komen-komen nih dari teman-teman yang ikut live kita. Iya. Katanya dari Ayo, silakan. anak Akang sendiri ada buat karya juga ya katanya. Oh iya, selain saya menggarap Alfat Nasyid, saya juga menggarap Elsaf Nasyid, namanya Elsaf. Oh, Elsa masih. Elsaf Nasyid ini duet saya sama anak saya yang pertama. Masya Allah. Ya, karena beliau ini perempuan dan penggemar berat dari Sabian ya, lagu-lagu Sabian. Sehingga saya arahkan, ya udah tuh kalau gitu mau nggak dibikin grup gitu kan. Maksud saya tuh biar hobinya tersalurkan lah gitu kan. Betul. Biar tersalurkan dan kita arahkan ke yang lebih positif lah, ke nasyid seperti itu. Dan alhamdulillah anak saya mau, kemudian bisa diajak rekaman juga gitu. Dan memang kayaknya turun langsung dari saya nih jiwa seninya. Masya Allah. Mantap Kang. Mantap nih. Jadi langsung turun dari ayahnya gitu ya, dari papanya langsung. Iya betul. Alhamdulillah. Ada penerus lah. Ada penerus. Gimana udah siap? Siapa yang kedepannya untuk membuat penerus gitu ya? Generasi belum. Iya. Ini akang-akang semua udah pada nikah belum nih teh? Ditanya kan? Langsung ditanya. Alhamdulillah belum. Belum, Oh Kak. masih singlilah ya? Masih singlilah. Masih single ya. Alhamdulillah baru selesai studi beberapa dari kita. Kalau Ana alhamdulillah sudah selesai studi, Bang Fazmi juga sudah, dan satu lagi masih studi akhir. Iya. Kalau saya anaknya 5. Masya Allah. Ada 5 Kang ya? Ada 5 tapi 2 keguguran, jadi sisa tinggal 3. Alhamdulillah, Masya Allah, jaga kan. Ya. Alhamdulillah. Keadaannya gimana Kang? Keluarga sehat semua Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Ya kebetulan, bukan kebetulan ya, qadarullah juga istri saya juga beliau ini sudah merambah juga ke dunia make up, jadi nyambung gitu antara nasi dan make up ini. Akhirnya kalau ada klien yang butuh make up dan butuh hiburan, bisa nyatu gitulah kasarnya seperti itu. Bisa bareng ngejobnya gitu kayak gitu. Dan istri saya juga sekarang saya amanahi sebagai manajer dari Alfat Nasyid. Jadi kalau misalnya ada job masuk, kemudian ada job ada jadwal untuk latihan gitu kan, segala macam lah pokoknya. Beliau ini istri saya yang ngurusnya gitu dari A sampai Z lah. Alhamdulillah saya juga dibantu oleh. Jadi langsung didampingi Kang ya. Jadi lebih semangat Langsung kerjanya. Iya betul. Karena didampingi ya. Karena selama ini semua aktivitas nasi itu sama saya semua gitu di manajemen gitu. Mulai dari saya nyari job, kemudian saya nge-branding Alfat dan juga nge-branding diri saya gitu kan. Kemudian ya banyak hal lah. Tiap hari posting itu juga dalam rangka untuk nge-branding, promosi gitu kan. Benar. Saya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mau main di dunia medsos ya, apalagi kita sebagai pelaku seni jasa lah gitu ya, jasa hiburan, itu menurut saya jangan berhenti untuk posting di medsos. Pokoknya setiap hari itu harus ada aja postingan gitu ya.
baik itu foto kita gitu kan, baik itu saat tampil perform kita dulu gitu, kita upload lagi terus aja gitu, sehingga orang itu akan akan beranggapan bahwa grup nasyid kita ini masih eksis gitu kan, masih Iya. eksis seperti itu. Kalau misalnya tanpa postingan, orang akan ini teh eksis atau enggak ya, oh mungkin udahan gitu kan. Iya. Nah, Benar jadi benar orang benar itu Kang. persepsinya suka macam-macam gitu, persepsinya suka macam-macam. Oke, berarti itu merupakan salah satu upaya yang akan lakukan untuk membangun mindset juga kembali Kang ya, agar Iya, teman-teman iya, tuh tahu gitu bahwasannya Alfat itu tetap masih eksis sampai Masih sekarang seperti eksis. itu. tetap Oke. eksis, iya. Pokoknya jangan berhenti untuk posting lah. Terus aja posting tiap hari gitu ya. Begitu. Oke. Berbicara tentang karya nih Kang, kita masuk ke karya Ya. lagi. Setelah menekuni dan sudah terjun di dunia nasyid selama lebih kurang 15 tahun, sudah berapa banyak nih Kang karya yang akan publis di publik, dan sudah berapa banyak sih, atau ada beberapa karya yang langsung akan ciptakan seperti itu? Boleh sharing ke teman-teman gitu. Ya, kalau untuk karya memang saya cukup termasuk orang yang cukup produktif lah ya untuk bikin karya. Ya, qadarullah juga Allah memberikan apa ya disebutnya potensi lah ya, potensi untuk bisa bikin lagu, untuk bisa bisa bermain musik, untuk bisa mengaransemen gitu kan. Iya. Itu luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin selama ini memang passion saya itu di situ gitu. Dan saya bisa totalitas dan maksimal gitu ya untuk bisa berkarya seperti itu. Dan kalau boleh dihitung memang lagu saya sekarang kalau dihitung-hitung adalah 20 lagu gitu. Ada Oh, 20 Masya Allah, udah lagu. banyak kan ya? Ya, dan ciptaan saya sendiri. Dan itu kebanyakan lagunya bercerita tentang, ada yang tentang tafakur, ada yang tentang pernikahan, ada yang tentang kematian, ada yang tentang akhir dunia. Pokoknya banyak tema-tema yang saya angkat itu sesuai dengan kehidupan lah, seperti itu kan. Oke, Sehingga ini nanti Kang ada yang nanya nih Kang. Ada yang boleh. nanya dari sahabat kita dari Uci. Boleh nanya, boleh langsung aja buat teman-teman yang mau nanya, yang mau sharing seputar nasyid, boleh langsung ditanyakan. Ya, mangga silakan. Oke Kang, boleh sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman tadi, boleh lanjut ke ini tadi. Siap. Ya. Jadi bagaimana supaya kita produktif untuk terus berkarya? Intinya kita harus open ini ya, open hati lah. Open hati, kemudian open telinga gitu. Kemudian kita juga mau nerima perkembangan zaman gitu. Oh, ini misalnya ada musik baru nih, kita dengerin gitu. Jangan bikin apa ya istilahnya, jangan bikin batas gitu ya. Saya nggak suka musik ini, jangan. Tidak, dengerin aja, dengerin. Ya, jangan membatasi diri, tapi dengerin semua. Mau dangdut, mau jazz, mau apa, pokoknya dengerin. Kemudian sering banyak baca, sehingga nanti ketika bikin lagu itu bakal terlintas di pikiran kita gitu. Set kayak gitu. Itu saya kalau bikin lagu itu terlintas di pikiran. Kok kayak ada nada baru gitu ya. Ini kayaknya cocok deh bikin lagu gitu kan. Tapi nanti kita juga harus pintar. Ketika bikin lagu itu kita mau pilih nadanya di mayor atau di minor. Nah, kalau di nada mayor berarti biasanya temanya bahagia, temanya lagi senang gitu kan. Nah, kalau minor, nada minor itu cenderung temanya tentang tema kematian, tema tentang kesedihan gitu kan, tema tentang dosa gitu kan, muhasabah gitu kan. Jadi jangan sampai tema bahagia tapi liriknya itu misalnya kematian gitu kan. Jadi nggak nyambung gitu. Jadi harus bisa mensinkronkan lah antara nada dan juga isi liriknya nanti yang akan kita masukkan gitu, seperti itu.
Oke, ini Kang ada yang nanya nih Kang dari Uci, dari sahabat kita. Menurut Akang, apa sih pendapat Gimana Akang sih? gimana pendapat tentang nasyid akhwat? Iya. Iya. Ya, nasyid akhwat ya. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi sih boleh-boleh saja selama menjaga aurat ya, selama menjaga aurat. Jadi tidak menampilkan lekukan-lekukan tubuh dan dia harus memakai baju yang longgar gitu kan. Kemudian tidak boleh ketika bernyanyi itu tidak boleh mendesah-desah gitu ya. Sehingga akan menimbulkan syahwat gitu ya, syahwat di kaum kaum Adam lah seperti itu. Jadi selama mereka bisa menjaga itu, menurut saya sih sah-sah aja gitu. Karena eh, setiap orang punya hak untuk berkesenian gitu kan. Setiap orang punya hak untuk berdakwah. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat. Jadi kalau misalnya dibatasi, menurut saya sih ya apa namanya sayang juga gitu. Tapi dengan catatan batas-batas itu harus diperhatikan. Seperti tadi saya ceritakan. Jadi auratnya harus dijaga, kemudian nyanyinya juga harus dijaga. Seperti itu, Kang. Oke, Masya Allah. Ini juga menjadi motivasi karena alhamdulillah ini di Sigma Entertainment Kang, beberapa dari tim nasyid ya, tim nasyid yang ada di bawah manajemen Sigma Entertainment juga terdiri dari tim nasyid Ikhwan dan juga tim nasyid Akhwat. Nah, ini seperti yang akan sampaikan, ini juga menjadi pesan dan juga apa ya, motivasi diri bahwasannya bernasyid itu boleh, tapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Seperti itu Kang ya. Iya, betul. Oke, mungkin seperti itu untuk sahabat kita dari Safira Uci. Beliau merupakan salah satu munsyid juga dari Sumbar Sohibatus Saufa dan alhamdulillah pernah juga bersinergi karya bersama Sigma Entertainment. Ya mudah-mudahan tetap semangat teman-teman semua. Ya. Musik-musik yang ada di Sumber ya, maupun yang ada di Indonesia lainnya. Karena untuk yang akan bilang tadi, untuk tim nasyid akhwat bisa untuk eksis gitu kan, asal ada beberapa batasan ya. Ya memang dijaga. Harus dijaga. Betul, harus dijaga. Ya, karena jangan sampai punten, jangan sampai disamain sama penyanyi-penyanyi itulah gitu ya. Penyanyi erotis gitu kan. Jadi nasyid itu harus beda dari yang lain gitu. Jadi tetap berkesenian, tetapi juga menjaga akhlak, menjaga adab, menjaga diri, intinya menjaga diri seperti itu. Betul. Dan ini berlaku bukan hanya untuk akhwat aja Bang ya, tetapi ikhwan juga. Benar. Iya. Tetap menjaga perilakunya di ketika penampilan, perform. Iya. Betul. Kesehariannya juga. Iya, jadi menurut saya nih kalau kita sebagai pelaku nasyid ini, menurut saya ini amatlah sangat berat gitu. Menurut saya tanggung jawabnya karena apa yang kita tulis, apa yang kita nyanyikan gitu ya, harus sesuai dengan perbuatan kita, gitu. Harus sesuai dengan sikap kita gitu. Jangan sampai kita menasihati orang untuk misalnya katakanlah, tolong ya makan minum harus sambil berdiri, harus sambil duduk gitu ya. Sedangkan kita sendiri makan sambil minum berdiri gitu kan, jangan sampai gitu. Jadi harus bisa, iya. Jadi emang tanggung jawabnya berat banget gitu. Apa yang kita dakwahkan, apa yang kita nasihatkan, apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan perilaku kita. Jangan sampai bertolak belakang gitu. Sehingga nanti orang-orang menilai kepada kita itu, apaan sih kok omongan sama perbuatan kok nggak sesuai ya. Nah itu jangan sampai itu. Gitu. Jadi PR ya, jadi PR buat yang hijrah juga nih biar ya semoga Allah kuatkan, Allah jagakan niatnya, Allah luruskan niatnya, ya bisa memperbaiki diri lah ke depannya lebih baik lagi insya Allah Kak. Amin. Ya amin ya Allah. Ya begitu Kang. Jadi nasyid itulah harus ada perubahan dari perilaku kita gitu. Tadinya yang kita kurang baik jadi baik gitu ya. Tadinya kita kurang ilmu akhirnya jadi berilmu gitu kan. Tadinya kita kurang
terampil, akhirnya bisa terampil. Jadi harus ada efek untuk apa ya dari kegiatan ini loh gitu. Kita misalnya kegiatan nasyid nih, harus ada efeknya ke kita gitu. Apa sih perubahan yang bisa kita ini kan gitu kan, yang bisa kita tampilkan seperti itu. Jangan sampai hari ini kita masih jelek, besok juga jelek. Nah itu jangan sampai gitu. Harus terus ada perubahan lah, ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Iya. Benar. Amin, amin. Iya. Oke Kang, ini ada request nih dari Sohib El Hijrah, yang merupakan alhamdulillah yang selalu support El Hijrah Nasyid hingga saat ini. Minta sedikit dinyanyikan nih Kang, lagu yang pernah Akang ciptain deh, salah satu dari banyaknya lagu yang ada. Iya, jadi coba Kang, boleh deh gitu, bawain satu lagunya gitu, biar teman-teman pada tahu gitu. Aduh, mohon maaf ini karena saya bukan vokalis ya, karena saya itu player musik gitu. Jadi nggak bisa nyanyi sebetulnya. Kurang gitu, apa? okay. Iya, kurang bukan bidangnya. Kalau nyanyi bukan bidangnya gitu. Jadi tapi lebih bisa ke aransemen, ke penciptaan, lebih ke memanage tentang nasyid kan ya Kang ya? Iya, kalau misalnya pengen dengar lagu saya, bisalah dikepoin di YouTube saya ya, di channel YouTube saya Alfat Nasyid. Oke, itu teman-teman. Boleh langsung ke channel YouTube Alfat Nasyid. Oke, keywordnya. Ya. Lanjut. Oke. Boleh, ini silakan. Ada juga. Itu ada yang doakan juga tuh. Salah betul. Iya, terima kasih buat teman-teman yang bergabung. Untuk selanjutnya ini Kang, ada beberapa tips-tips yang pengen ditanyakan nih dari Akang sendiri gitu loh. Sepanjang perjalanan ini kan kita tahu bahwasanya pasti ada lika-liku yang Akang hadapi gitu kan, baik itu secara individu, keluarga dan lain-lain, itu pasti juga menjadi pengaruh untuk kita di dunia nasyid ini. Apa sih yang menjadi motivasi Akang gitu untuk bisa tetap istiqomah saat down, kita bisa bangkit kembali, saat kita terpuruk kita bisa nge-up kembali gitu kan. Boleh dikasih tips-tipsnya untuk El Hijrah dan teman-teman yang lain Kang? Baik. Jadi ketika kita down gitu ya, kalau saya sih apa ya, banyak-banyak istighfar aja deh ya, banyak-banyak istighfar gitu. Ya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yunus ya, ketika dimakan ikan hiu, apa yang beliau lakukan ya, ketika berada di perut ikan paus. Jadi Nabi Yunus ini mengalami 3 kegelapan, yaitu gelapnya di dalam perut ikan, kemudian gelapnya malam hari, dan juga gelapnya di dasar lautan. Kebayang nggak, 3 gelap itu kita nggak bisa lihat apa-apa gitu. Tapi apa yang beliau lakukan ketika dimakan ikan paus? Beliau itu berdiam diri, kemudian melafazkan doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Iya. Artinya apa? Tidak Tuhan selain Allah yang layak disembah gitu ya. Maha suci Engkau, saya termasuk orang-orang yang zalim. Seperti itulah kurang lebih ininya. Jadi artinya kalau kita sedang mengalami down, sedang kurang semangat, ya menurut saya sih bisa dicontoh gitu kayak Nabi Yunus. Kita berdiam diri dulu sambil mengingat-ingat apa sih dosa saya gitu ya. Apa sih yang membuat futur saya gitu, apa yang membuat saya tidak bergairah lagi. Nah, setelah kita mengakui dosa-dosa kita, mengakui kesalahan-kesalahan kita, baru kita berdoa ke Allah. Ya Allah, saya ini adalah orang yang hina, orang yang sangat zalim gitu. Maka tumbuhkanlah semangat kepada hati hamba dan juga semangat untuk kehidupan hamba. Nah, insya Allah ketika kita merenung seperti itu, besok lusa sudah semangat lagi gitu. Begitu kan? Insya Allah ini. Yeah. Benar-benar ya. Jadi ini merupakan motivasi lagi nih. Lagi-lagi kita malam ini alhamdulillah Allah kasih kesempatan sharing bareng dengan Kang Helmi gitu ya. Jadi malam hari ini bisa banyak nih ilmunya gitu. Dari mulai perjalanan tentang nasyid,
dan juga motivasi juga nih buat El Hijrah sebagai penggiat nasyid, dan kita juga masih baru ya, masih banyak ilmu yang harus kita lakuin lagi gitu. Nah, Saya juga masih untuk belajar, kedepannya Kang. nih Kang, untuk kedepannya nih mau nanya nih Kang, apa sih yang ada planning, apakah akan ada karya baru atau akan membuat gebrakan apalagi sih Kang untuk kedepannya di dunia nasyid dari Kang sendiri? Ya, untuk target tahun 2021 ini, Alfat, yang pasti akan membuat single baru, insya Allah. Kita akan rekaman, kita akan bikin karya lagi. Yaitu harapannya saya pengen karya-karya saya ini bisa dinikmati banyak orang, karena banyak sekali kata-kata yang saya buat di lagu itu memang semuanya nasihat semua gitu, khususnya bagi diri saya dan juga umumnya bagi teman-teman semua. Jadi intinya saya pengen bikin karya tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah saya ingin bisa bermanfaat bagi banyak orang. Artinya gini, karena Alfat itu saya sendiri ya, sehingga saya bisa membantu teman-teman munsid-munsid yang jarang aktif nih, yang jarang manggung. Kita ajak, yuk kita manggung yuk. Ini alhamdulillah Alfat ada jam manggung nih, mau nggak? Nah, saya pengen dengan keberadaan saya sekarang gitu ya, itu bisa membantu teman-teman munsid yang lain gitu, supaya mereka juga punya penghasilan lagi gitu kan, kemudian bisa berkarya lagi, kemudian bisa perform lagi gitu ya, sehingga teman-teman yang lain juga akan termotivasi seperti itu gitu. Jangan sampai kita aja yang seneng gitu ya, manggung di sana kemari gitu. Tapi ada saudara-saudara kita, teman-teman musik kita yang jarang diperhatikan. Nah, itu kita harus sudah niatnya itu harus sudah diluaskan gitu. Harus ini nasib kita teh mau dibawa kayak gimana gitu. Apakah mau eksistensi diri atau mau ngebantu teman-teman kita gitu. Benar. Jadi lebih bermanfaat untuk orang banyak gitu kan. Iya, betul. Jadi saya pengen ya di tahun 2021 banyak para munsid yang mau join lah sama Alfat Nasyid gitu. Karena tadi kan saya sudah bisa bikin 4 tim. Nah, ini 4 tim ini bisa teman-teman munsid yang jarang aktif bisa mengisi kekosongan ini gitu. Bisa mengisi kekosongan ini dengan catatan mereka juga harus bisa mengupgrade diri gitu kan. Kemudian bisa menunjukkan performnya yang lebih baik. Insya Allah orang-orang juga akan senang gitu. Itu kan. Oke, alhamdulillah. Oke. Terakhir nih Kang, alhamdulillah kita lebih kurang sudah sampai penghujung acara. Nah, sampai pada penghujung acara ya, kita lebih kurang sudah hampir 1 jam. Sebelum mengakhiri perjumpaan dan live sharing kita pada malam hari ini, pesan-pesan terakhir nih Kang. Ya, maksudnya bukan pesan terakhir ya, tapi maksudnya pesan-pesan dari Akang untuk El Hijrah dan juga teman-teman munsyid lainnya yang ada di Indonesia ke depannya tentang nasyid ini gimana sih gitu. Harusnya seperti apa gitu pesan-pesannya. Boleh ya. Buat teman-teman El Hijrah dan juga teman-teman yang lainnya, yang pertama jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri, harus punya ciri khas. Apa yang mau ditonjolkan nih dari grup El Hijrah? Harus punya ciri khas, harus beda dari tim nasyid yang lainnya gitu. Misal, kalau saya kan botak ya, saya kan beda dari yang lain gitu kan. Benar-benar. Ciri khas Kang ya, jadi diri sendiri, Masya Allah. Terus dari konsep musiknya, konsep nasyidnya mau gimana gitu. Kalau saya kan sudah punya ciri khas, artinya saya bisa collab sama para munsyid di Bandung gitu ya, dan juga bisa melayani para klien sesuai dengan keinginannya seperti itu. Jadi harus punya ciri khas ya, baik itu dari penampilan, baik itu dari konsep musik. Kemudian yang kedua ya harus terus berkarya gitu. Harus terus berkarya, sehingga dengan karya itu kita akan istilahnya akan terus eksis ya, akan terus istiqomah, dan orang akan menganggap kita sebagai orang yang memang penggiat nasyid yang tidak pernah mati gitu, tidak pernah mati. Jadi harus terus dilakukan, sehingga mudah-mudahan
berkarya ini bukan hanya sampai sekarang, tapi sampai ke tahun berikutnya. Dan juga harus punya targetan nih. Misalnya El Hijrah ini tahun 2021 targetnya apa gitu. Targetnya apa? Nah, itu harus dibikin. Sehingga nanti akan ada gairah gitu. Gairah untuk mencapai target itu gitu. Benar. Karena kalau tidak ditarget ya nggak bakal semangat gitu menurut saya, nggak bakal semangat. Itu harus ada target. Jadi pertama jadi diri sendiri, yang kedua terus berkarya, dan yang ketiga punya target. Gitu kan. Oke, terima kasih banyak nih Kang. Udah banyak nih pesan-pesan, motivasi juga iya gitu ya buat El Hijrah dan juga teman-teman yang lain. Untuk mengakhiri ini Kang, alhamdulillah El Hijrah mengucapkan ribuan terima kasih buat Kang Helmi yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah kiranya meluangkan waktu untuk bisa sharing bareng bersama El Hijrah. Kita juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah, kita mengucapkan terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan Al-Fat Nasyid, Akang dan keluarga juga dalam keadaan sehat ke depannya. Terus murahkan rezekinya, murahkan rezekinya dan bisa terus berdakwah lah. Begitu juga untuk El Hijrah, mohon doanya juga Kang. Semoga bisa terus bisa istiqomah dalam dakwah. Doa yang sama untuk teman-teman El Hijrah ya. Doa yang sama. Amin. Dan jangan lupa follow Instagram Al-Fat Nasyid. Siap, siap. Insya Allah nanti kita saling follow. Iya, insya Allah saling follow. Mudah-mudahan bisa live IG lagi ya di lain kesempatan. Dan tentunya mudah-mudahan Kang. Insya Allah nanti diadakan kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap. Oke Kang, terima kasih atas waktunya Kang. Foto dulu. Sama-sama ya, boleh foto dulu. Kita mau dari sini. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Kang. Oke, terima kasih juga buat sahabat-sahabat semua. Demikian live sharing kita pada malam hari ini bersama Kang Helmi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung, yang juga ikut bersinergi dan saling nanya tadi ya. Yang mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Amin. Sehat selalu buat kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.